Awal mulanya saya tidak pernah terpikir akan menjadi seorang guru karena saya berpikir pekerjaan seorang guru itu adalah pekerjaan yang cukup sulit, di mana seorang guru itu tidak hanya mendidik dan mengajar satu siswa saja, tetapi banyak siswa yang harus diajar dan dipahami. Pada tahun 1995 saya masuk sekolah SD. Saya bersekolah itu di sekolah SD yang paling dekat dari rumah saya karena cukup berjalan kaki untuk sampai ke SD tersebut. Apabila saya ingin sekolah ke tempat lain, SD swasta atau SD negeri, di situ saya harus menggunakan kendaraan umum untuk sampai ke sekolah tersebut. Jadi karena kendala alat transportasi, jadi kedua orang tua saya memutuskan saya sekolah SD-nya cukup di SD yang ada di dekat rumah saja. Pada masa SD tersebutlah saya mengenal namanya seorang guru. Menurut saya guru pada zaman dulu dengan pada zaman sekarang itu sangat berbeda. Apabila guru zaman dulu saat marah itu biasa mencubit atau memukul pakai mistar panjang, itu sudah biasa. Itu pun wali muridnya tidak pernah protes atau datang ke sekolah untuk bertanya alasan kenapa anaknya bisa dipukul atau dicubit oleh guru. Karena wali murid zaman dulu juga mengerti apabila anaknya dimarah oleh guru, pasti anak tersebut sudah membuat kesalahan. Saya pada masa itu salah satu siswa yang termasuk takut kepada sosok seorang guru, karena saya pada waktu itu tidak sengaja ketemu sosok guru di luar lingkungan sekolah. Karena saya ingin menghindar dari guru tersebut, saya lari mencari tempat sembunyi supaya saya tidak ketemu dengan guru tersebut. Tapi pada saat saya kelas 4 atau kelas 5, dulu ada guru baru yang mengajar di SD saya. Guru tersebut berbeda dari guru-guru yang lain. Guru tersebut suka mengajak siswa-siswanya mengobrol, suka mengajak siswa-siswanya bercanda. Jadi murid pada saat itu suka kepada sosok guru tersebut. Pada tahun 2001 saat saya lulus SD, saya melanjutkan sekolah SMP di SMP negeri. Nah, waktu itu SMP yang ada di kecamatan saya itu cuman ada 2 SMP. Yang pertama yaitu SMP Negeri 1 dengan SMP Saverius. Jadi saya memutuskan untuk sekolahnya masuk SMP Negeri 1. Pada masa itu untuk menuju ke SMP tersebut lumayan jauh, harus menggunakan angkutan umum. Nah, pada masa itu angkutan umum itu pun masih sulit, masih jarang. Kalau tidak mau ketinggalan angkutan umum, kita harus pagi-pagi keluar dari rumah. Jam 6 kurang itu kita harus keluar rumah untuk menunggu angkutan umum. Begitupun pulangnya, kita harus buru-buru keluar dari ruang kelas. Nah, pada masa itu pernah saya ketinggalan angkutan umum untuk pulang. Saya dengan beberapa teman ketinggalan. Kami kalau harus menunggu angkutan umum dibutuhkan waktu lumayan cukup lama. Dibutuhkan waktu sejam setengah atau sejam, 2 jam baru ada angkutan umum lagi. Jadi karena kami bosan untuk menunggu, kami bersepakat untuk berjalan kaki pulangnya. Padahal kalau jalan kaki kami juga harus menempuh perjalanan yang lumayan jauh. Kami harus melewati 6 sampai 7 desa supaya bisa sampai ke rumah.
Kalau waktu dibutuhkan sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Tapi karena kami bosan untuk menunggu dan ingin mencoba pengalaman baru, kami putuskan untuk jalan kaki pulangnya. Pada tahun 2004, saat saya lulus SMP, saya melanjutkan sekolah SMA. Saya masih SMA-nya masih di daerah saya. Waktu itu SMA juga cuman ada 2 di kecamatan saya, cuman ada SMA 1 dengan SMK 1. Jadi saya memutuskan untuk masuk SMA 1 saja karena jaraknya lebih dekat SMA 1 daripada SMK 1. Nah, pada saat saya kelas 2, saya juga menemukan sosok seorang guru yang menurut saya berbeda dari guru lain. Guru tersebut mengajarkan pelajaran matematika. Padahal pada masa itu pelajaran matematika adalah pelajaran yang kurang saya sukai karena saya susah untuk mencerna pelajaran matematika tersebut. Tapi saat kelas 2, saat ibu itu mengajarkan matematika, saya mulai menyukai pelajaran matematika karena saat ibu itu mengajar, cara menjelaskan atau menyampaikan materi kepada siswanya lumayan saya mengerti. Pada tahun 2007, saat saya lulus SMA, saya melanjutkan kuliah di Kota Palembang di salah satu universitas negeri. Saya mengambil jurusan PGSD. Awal mulanya saya tidak berminat untuk kuliah. Saya cuman pengen sampai SMA saja. Tapi kedua orang tua saya mengharuskan bagi anak-anaknya untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Kami diharuskan harus kuliah karena kedua orang tua saya pengen anak-anaknya itu pendidikannya harus lebih tinggi daripada mereka supaya kehidupannya bisa lebih baik lagi daripada mereka. Jadi dengan terpaksa saya kuliah. Pada masa itu saya tidak tahu harus mengambil jurusan apa karena saya sangat tidak pengen kuliah. Jadi ada saudara saya yang menyarankan saya mengambil jurusan kuliah itu jurusan PGSD. Karena kata saudara saya jurusan PGSD itu masih sangat dibutuhkan, peluangnya sangat luas, dan pada saat itu PGSD itu adalah angkatan pertama S1. Jadi saya mengambil jurusan PGSD. Di tahun pertama saya kuliah, saya sangat terbebani dengan perkuliahan tersebut karena kuliah tersebut mengumpulkan tugas bukan cuma untuk dicatat atau diapakan, tapi tugasnya harus diketik, harus menggunakan komputer. Pada saat itu saya adalah mahasiswi yang paling gaptek menurut saya kalau menggunakan alat-alat seperti itu. Jangankan saya untuk mengetik atau membuat tugas di komputer, cara menghidupkan pun saya tidak tahu. Jadi pada masa itu saya sangat terbebani dengan ketidakmampuan saya menggunakan alat yang namanya komputer. Saya sudah maju mundur untuk berhenti saat itu kuliah, tapi alhamdulillah saya mempunyai teman-teman yang sangat membantu saya. Pada saat itu, saat mereka tahu saya
tidak bisa mengoperasikan komputer. Mereka sering membantu saya, sering membantu mengerjakan tugas saya, sering mengajarkan saya cara penggunaan komputer, cara menghidupkan, cara mengetik, cara mengeprint. Mereka dengan sabar mengajari saya cara penggunaan komputer. Walaupun saya tidak sepintar mereka dalam penggunaan komputer, tapi lambat laun saya sudah bisa tidak terlalu tergantung kepada mereka. Pada akhir perkuliahan, saat penyusunan skripsi, saya mendapatkan 2 pembimbing. Yang satu pembimbing yang dosen dari Indralaya, yang satu dosen dari Palembang. Pada masa itu, kalau dosen keduanya, alhamdulillah dia mudah untuk ACC skripsi saya, tapi untuk dosen pertama itu sangat sulit karena beliau sangat sulit untuk bertemu. Saya jarang bertemu dengan dosen tersebut. Kalau saya mau bimbingan, saya cuma mengantarkan skripsi saya itu ke rumahnya, dan saya harus menunggu 1-2 minggu lagi baru bisa mengambil hasil revisi tersebut. Pernah juga saya dengan teman saya bimbingan sampai ke Indralaya, tapi dosennya menolak dengan alasan kami adalah mahasiswa Palembang, jadi bimbingannya harus di Palembang. 2011 saya lulus kuliah, 2012 saya honor di sekolah SD saya dulu. Di situ saya sebagai TKS. Awal mulanya saya walaupun gajinya kecil, 3 bulan sekali saya masih dapat gaji, tapi setelah penggantian kepala sekolah saya tidak pernah mendapatkan gaji lagi. Jadi saya memutuskan tetap honor di situ, di SD tersebut, tapi juga saya memutuskan honor di sekolah swasta untuk memenuhi kebutuhan pribadi saya. Walaupun gaji di sekolah swasta tersebut tidak terlalu besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Pada 2016 saya memutuskan untuk berkeluarga, dan 2017 saya mempunyai seorang anak berjenis kelamin perempuan yang sangat cantik, bidadari kami. Dan saya juga pernah mengikuti tes CPNS. Yang pertama saya pernah mengikuti tes CPNS di Kabupaten Paklawang, dan saya juga pernah mengikuti tes di Kabupaten Lahat, tapi belum rezeki saya untuk lulus di sana. Pada tahun 2008 ada pembukaan tes CPNS lagi, lumayan banyak pembukaan formasinya. Yang paling banyak itu ada di kota Palembang. Jadi saya memutuskan untuk ikut tes di kota Palembang, dan suami saya juga ikut tes di Kabupaten Banyuasin. Alhamdulillah pada waktu itu saya lulus sebagai CPNS 2019, dan saya mengajar di SD ini, di SD 239.